Halo Wak, terima kasih udah mau singgah di videoku. Di malam Natal ini aku mau membawakan sebuah cerita yang berhubungan dengan Natal nih Wak. Cerita kali ini berasal dari Eropa. Di Eropa, Natal selalu datang dengan wajah yang hangat. Jalanan kota dihiasi cahaya dengan lampu berwarna kuning, lonceng gereja berdentang pelan di setiap sudut kota, dan aroma anggur panas bercampur kayu manis tercium dari pasar Natal yang ada di daerah sana, Wak. Salju turun menutupi atap rumah dan jalanan berbatu seolah-olah dunia sedang dibungkus dengan ketenangan dan harapan. Namun ketika malam semakin larut dan udara semakin dingin, suasana itu mulai berubah, Wak. Di beberapa desa tua di wilayah Alpen, Natal tidak hanya membawakan kisah tentang sebuah hadiah atau keajaiban di hari Natal. Ada sebuah kisah yang diceritakan secara turun-temurun tentang sebuah sosok makhluk yang akan muncul berbarengan dengan Natal, Wak. Sosok yang tidak membawa hadiah, tidak pula kehangatan melainkan rasa takut. Nama makhluk ini adalah Krampus. Makhluk ini dianggap sangat menyeramkan oleh masyarakat Alpen, Wak. Makhluk seperti apa sebenarnya Krampus ini, Flo? Inilah supaya kalian tidak penasaran lagi. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Seperti biasa, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau menjelaskan sedikit tentang sejarah Krampus ya, Wak. Krampus berasal dari kawasan Alpen, tepatnya di Eropa Tengah. Cerita Krampus jauh lebih tua daripada tradisi Natal zaman sekarang, Wak. Krampus diyakini muncul dari kepercayaan pra-Kristen atau kepercayaan yang muncul sebelum Kristen masuk ke Eropa Tengah yang sekarang dikenal sebagai Austria, Bavaria, Swiss, Slovenia, dan Italia Utara. Pada masa sebelum Kristen masuk, masyarakat Alpen percaya mereka memiliki roh alam dan makhluk musim dingin yang berfungsi sebagai simbol ketakutan, Wak. Dan Krampus ini adalah salah satu roh musim dingin yang mereka anggap sebagai dewa bertanduk. Nama Krampus berasal dari bahasa Jerman kuno yaitu Krampen yang berarti cakar. Ciri-ciri Krampus yang mereka percayai memiliki tanduk dan perawakannya setengah kambing dan setengah manusia, Wak. Pada abad ke-6 hingga abad ke-9, ajaran Kristen sudah mulai masuk nih, Wak, ke wilayah Alpen. Tapi gereja-gereja yang berdiri daerah sana tidak sepenuhnya menghapuskan kepercayaan lokal ini. Mereka justru mengubah cara berpikir masyarakat Alpen tentang peran roh-roh musim dingin tersebut. Ada yang diposisikan sebagai figur yang baik dan sebaliknya diposisikan sebagai figur yang jahat. Nah, si Krampus ini diposisikan sebagai kebalikan dari Saint Nicholas atau yang kita kenal sekarang sebagai Sinterklas. Sinterklas digambarkan sebagai pemberi hadiah bagi anak-anak yang berkelakuan baik. Maka Krampus digambarkan sebagai si pemberi hukuman kepada anak-anak yang nakal dan bandal, Wak. Pada abad ke-15 sampai ke-17, sosok Krampus sudah mulai muncul di lukisan-lukisan. Gak hanya di lukisan, orang-orang sudah mulai menggambar sosok Krampus di atas kayu dalam bentuk ukiran. Bahkan mereka membuat sebuah perayaan atau pesta rakyat yang menggambarkan sosok ini, Wak. Namun beberapa periode ketika gereja Katolik dan rezim otoriter mulai berkuasa, tradisi Krampus ini sempat dilarang karena dianggap terlalu liar dan sangat jauh dari ajaran agama, Wak. Ada beberapa versi cerita lokal tentang kemunculan Krampus di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke ceritanya yang dikenal cukup populer sampai sekarang. Jadi, Wak, dahulu kala ada sebuah desa kecil di Austria yang memiliki kebiasaan aneh. Setiap menjelang tanggal 5 Desember, semua anak-anak yang ada di daerah itu dilarang untuk keluar rumah setelah matahari terbenam. Jendela setiap rumah harus tertutup rapat dan mereka juga harus menggantungkan lonceng kecil di gagang pintu rumah untuk menandakan bahwa mereka ada di dalam rumah, Wak. Kebiasaan ini dilakukan bertahun-tahun sampai suatu ketika ada seorang anak yang bernama Metis. Kebiasaan Metis ini jelek kali, Wak. Dia suka mencuri, mengejek kawannya, dan dia juga
juga suka melawan orang tuanya sendiri. Pernah di suatu sore, kawan-kawan si Metis ini lagi kumpul, Wak, dan membicarakan tentang Krampus. Tapi tahu kalian apa kata si Metis ini sama kawan-kawannya? Alah, zaman sekarang masih percaya aja kalian sama cerita-cerita tahayul itu. Apa itu Krampus? Gak usah kalian percayai orang tua kalian itu, cuma nakut-nakuti kalian aja itu. Bodoh kali kalian mau dengarkan cerita itu. Katanya gitu, Wak. Tapi kawan-kawan yang mendengar ini hanya membalasnya dengan bisikan-bisikan kecil, terus mereka pergi, Wak, meninggalkan si Metis. Kan memang terkenal bandel si Metis ini. Hari pun berlalu seperti biasa, sampailah pada malam 5 Desember di mana sebuah festival besar dilaksanakan di desa itu. Festival ini dikenal sebagai Krampusnacht, festival yang menampilkan orang-orang berdandan dan menggunakan topeng Krampus. Malam itu sangat ramai, suasana lonceng dan langkah kaki para peserta festival memenuhi daerah itu, Wak. Karena penasaran, si Metis ini ngintip lah, Wak, dari balik jendela kamarnya. Tapi ada yang aneh, yang dilihat si Metis dari balik jendela, orang-orang yang ada di luar yang menggunakan topeng Krampus itu justru malah berlarian sambil berteriak, Wak. Namun di antara mereka yang berlari, pandangan Metis tertuju pada satu sosok yang tidak ikut berlari. Sosok itu berdiri di bawah cahaya lampu jalan, tubuhnya besar, dia berbulu, dan memiliki tanduk melengkung tinggi, Wak. Bentuk tanduknya ini berbeda dari kostum yang digunakan oleh orang-orang yang berlarian tadi, Wak. Sosok ini sedang melihat sekelilingnya dan kemudian tertuju ke arah jendela kamarnya si Metis. Ketika mata mereka saling bertemu dan bertatapan, tiba-tiba lonceng yang ada di lonceng yang ada di gagang pintu rumah si Metis itu tiba-tiba berbunyi kencang. Spontan Metis melihat ke arah pintu kamarnya dan mendengar suara pintu rumahnya terbuka. Tiba-tiba bau tanah yang basah dan bau besi mulai memenuhi rumahnya. Metis mencoba untuk berteriak, tapi suaranya seolah-olah tertahan, Wak. Ia mendengar sebuah langkah kaki berat yang sedang berjalan menuju kamarnya. Kemudian suasana menjadi hening dan dingin. Keesokan paginya, orang tua Metis melihat pintu rumah mereka sudah terbuka, Wak. Tidak ada tanda-tanda perkelahian ataupun tanda-tanda kehilangan barang. Orang tua Metis hanya melihat sebuah jejak aneh berupa kuku besar yang mengarah ke hutan belakang rumah mereka. Kalian tahu, Wak, tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah itu. Tapi Metis menghilang begitu saja, tidak tahu kemana, tidak pernah ditemukan, dan tidak pernah pulang ke rumah. Metis menghilang di malam 5 Desember, di mana malam yang dikenal sebagai malam festival Krampus. Sejak itulah desa tersebut mulai percaya bahwa tidak semua Krampus yang ada di festival itu adalah bagian dari anggota festival. Sampai sekarang festival ini masih berlangsung di Eropa ketika memasuki hari Natal, Wak. Itulah tadi cerita tentang sosok makhluk yang akan muncul di hari Natal. Sebenarnya di balik cerita turun-temurun ini ada pesan yang bisa kita petik, Wak. Cerita Krampus mengajarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Sebuah konsep untuk membangun moral yang penting dalam pembentukan karakter. Selain itu, Krampus juga menyampaikan pesan tentang pengendalian diri dan kedisiplinan. Pada masyarakat agraris dan religius di kawasan Alpen, disiplin, kepatuhan terhadap orang tua, serta ketaatan pada aturan sosial dianggap sebagai pondasi kehidupan. Krampus hadir sebagai figur
figur simbolik untuk menegaskan batas antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, terutama dalam konteks kehidupan. Tapi kalau semisalnya betulan ada Krampus ini, wah, seram juga pasti ya. Menurut kalian gimana? Apakah sosok ini beneran ada? Atau ada sosok lain yang lebih seram dari Krampus? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya, Wak. Sampai di sini cerita kita malam ini. Kalau ada saran-saran atau ide-ide aku mau bahas apa di next video, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya, Wak. Masih banyak informasi menarik dan menegangkan yang pengen kali aku share buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya, Wak. Dadah.